Pada bagian awal, buku Atomic Habits menceritakan tentang sejarah tim British Cycling pada tahun 1908. Apakah tim British Cycling ini adalah tim yang hebat? Jawabannya enggak. Bisa dibilang tim British Cycling ini adalah tim yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin jauh di bawah standar dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Dalam waktu 110 tahun, belum ada satupun tim British Cycling yang berhasil memenangkan Tour de France. Bahkan nyaris tidak mempunyai prestasi yang berarti dalam dunia balap sepeda. Buat yang belum tahu, Tour de France adalah ajang turnamen balap sepeda paling gila di dunia. Dengan durasi 3 minggu dan jarak tempuh kurang lebih 3.500 km. Wow. Saking buruknya prestasi pembalap Inggris pada waktu itu, gak ada satupun pabrikan sepeda Eropa yang mau menjual sepedanya ke tim Inggris. Sampai suatu ketika, British Cycling merekrut seorang pelatih bernama Dave Brailsford. Dan inilah titik perubahan terbesar dalam sejarah balap sepeda Inggris terjadi, teman-teman. Yang spesial dari Dave Brailsford ini adalah dia memiliki sebuah prinsip bernama marginal gains. Sederhananya, marginal gains adalah prinsip bahwa perbaikan kecil yang terus-menerus dilakukan bisa menghasilkan hasil yang luar biasa besar. Ketika kita melihat atlet-atlet kelas dunia seperti pembalap F1, player e-sport, grandmaster catur, orang-orang dengan performa luar biasa tinggi dari atlet satu dengan atlet lainnya, sebenarnya perbedaannya sangat kecil sekali. Mereka semua paham dengan basic bidang yang mereka dalami. Mereka punya latihan yang sama, mempelajari skill yang sama, mempelajari strategi yang sama. Bahkan mungkin mereka juga punya pelatih yang sama. Semakin tinggi level atlet mendekati tingkat profesional, maka akan semakin kecil perbedaan antara atlet satu dengan atlet lainnya. Tapi perbedaan yang sangat kecil inilah yang akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dave Brailsford mulai melakukan perbaikan kecil seperti merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman, menggunakan kostum balap indoor yang terbukti lebih aerodinamis, mengoleskan alkohol pada ban agar tidak mudah selip, bahkan sampai ke hal-hal yang dianggap remeh oleh banyak orang. Seperti belajar cara mencuci tangan agar menurunkan peluang terkena penyakit, menentukan jenis bantal dan kasur yang lebih nyaman untuk para atlet, menentukan gel pijat yang paling efektif untuk recovery otot, bahkan sampai mengecat putih bagian dalam truk supaya lebih memudahkan ketika bersih-bersih. Hasilnya teman-teman, 5 tahun setelah Dave Brailsford direkrut pada tahun 2008 di Olimpiade Beijing, tim British Cycling berhasil meraih 60% dari total medali emas. 4 tahun kemudian di Olimpiade London 2012, mereka berhasil meraih 9 rekor Olimpiade dan 7 rekor dunia. Di tahun yang sama teman-teman, Bradley Wiggins menjadi atlet balap sepeda Inggris pertama yang berhasil memenangkan Tour de France. Jadi teman-teman, total dari tahun 2007 sampai 2017, tim British Cycling berhasil meraih 178 kejuaraan dunia, 66 medali emas, dan 5 kemenangan Tour de France. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana perubahan kecil yang banyak orang anggap remeh bisa membuat tim yang awalnya tidak punya prestasi apa-apa bisa menjadi juara dunia? Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Dari kecil teman-teman, otak kita ini sudah ditanamkan mindset bahwa untuk menciptakan kesuksesan yang besar dibutuhkan aksi yang juga besar. Lingkungan kita seakan-akan memprogram otak kita untuk meremehkan aksi-aksi kecil yang kita lakukan. Kita ambil contoh saja, semisal journaling selama 5 menit setiap hari. Kita coba simulasikan journaling secara sederhana saja ya teman-teman. Pertama, kita tuliskan kesalahan-kesalahan hari ini.
Apapun kesalahannya, sekecil apapun, seremeh apapun, tulis. Kedua, kita tuliskan solusinya. Gimana sih caranya supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali? Udah gitu doang. Sesimpel itu. Kalau kita lihat sekilas teman-teman, journaling selama 5 menit itu adalah hal yang sangat-sangat bodoh sekali. Ya coba aja kalian pikir sendiri. Apa yang akan terjadi setelah kalian journaling? Tidak terjadi apa-apa. Hidup kalian ya akan tetap segitu-segitu aja. Kalian gak akan langsung jadi orang kaya. Di kelas kalian gak akan langsung jadi ranking 1. Penghasilan kalian ya paling akan tetap segitu-segitu aja. Tidak ada satupun perubahan dalam hidup kalian. Kecuali kalian benar-benar berkomitmen. Benar-benar bersumpah bahwa kalian akan tetap konsisten journaling setiap malam. Maka disinilah titik perubahan terbesar akan terjadi teman-teman. Coba bayangkan jika kita konsisten journaling setiap hari. Anggaplah kita menyelesaikan 2 kesalahan setiap harinya. Artinya ada 730 kesalahan yang sudah kita selesaikan dalam waktu 1 tahun. Coba bandingkan jika kita tidak journaling sama sekali. Artinya ada 730 kesalahan yang masih kita ulangi dari awal tahun hingga detik ini teman-teman. Inilah yang dilakukan oleh tim British Cycling teman-teman. Yaitu melakukan perbaikan terus-menerus tiada henti, tidak peduli sekecil apapun itu. Dan untuk menyelesaikan 730 kesalahan itu tidak perlu kerja keras. Cuma 5 menit setiap malam. Fenomena ini disebut dengan compound effect. Sederhananya, compound effect ini adalah sebuah prinsip bahwa hasil yang besar berasal dari ribuan aksi kecil yang dilakukan secara konsisten. Salah satu contoh fenomena dari compound effect ini adalah bencana alam yang sedang terjadi saat ini di Sumatera. Apakah bencana alam ini terjadi secara tiba-tiba? Jawabannya tidak. Bencana alam ini adalah hasil dari akumulasi kesalahan-kesalahan yang terus berulang dan tidak segera diperbaiki. Contohnya seperti pembabatan hutan, tambang-tambang ilegal, kebijakan yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Pada awalnya memang tidak terjadi apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu teman-teman, ketika alam sudah mencapai batasnya, maka bencana alam yang luar biasa besar terjadi teman-teman. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa hal kecil yang remeh bisa berakibat sangat fatal? Jawabannya adalah karena waktu. Waktu punya kekuatan untuk melipat gandakan hasil teman-teman. Kalau kalian punya pola tidur yang buruk, maka ya kalian akan tetap sehat-sehat aja di masa sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kalian biarkan kebiasaan buruk itu, maka kalian akan jadi orang sakit-sakitan pada waktunya. Jadi teman-teman, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya tidak penting kondisi kita saat ini. Yang terpenting adalah kemana arah tujuan kita. Kalau kita adalah seorang anak miliarder, tapi kita masih suka berperilaku boros, maka kita akan jatuh miskin pada waktunya. Ingat ya, pada waktunya. Kalau kita adalah seorang anak dari keluarga yang berkekurangan secara ekonomi, tapi kita menunjukkan sikap yang selalu produktif, konsisten produktif, maka kita akan jadi orang kaya pada waktunya.
Oke, sekarang kita sudah paham betapa pentingnya aksi-aksi kecil yang rutin kita lakukan. Lalu kenapa masih banyak sekali orang yang meremehkannya? Banyak orang mengira bahwa kemajuan progres itu berlangsung secara linear, garis lurus. Padahal realitanya kemajuan progres itu berlangsung secara eksponensial. Garis lurus menggambarkan ekspektasi hasil kita. Kita seringkali berharap bahwa hasil datang dengan cepat. Padahal realitanya hasil seringkali tertunda seperti garis eksponen ini. Gap antara garis lurus dan garis eksponen inilah yang disebut dengan lembah kekecewaan. Banyak orang meremehkan aksi-aksi kecil karena realitanya aksi kecil tidak langsung memberikan hasil sesuai ekspektasi garis lurus. Nge-gym selama seminggu gak akan ngebikin badanmu langsung bagus. Belajar berjam-jam gak akan ngebikin kamu langsung jadi ranking 1 di kelas. Belajar kecerdasan finansial gak akan langsung ngebikin kamu jadi orang kaya. Akan tetapi, kalau kalian berhasil melewati lembah kekecewaan ini, disinilah titik perubahan yang dahsyat akan terjadi. Dan titik inilah yang disebut dengan titik kritis. Atau banyak orang menyebutnya dengan sukses mendadak. Titik kritis ini teman-teman bisa kita analogikan seperti pemecah batu cadas. Pada pukulan pertama tidak terjadi apa-apa. Pada pukulan kelima juga tidak terjadi apa-apa. Pada pukulan ke-10 ternyata batunya pecah. Pertanyaannya, apakah pukulan ke-1 sampai ke-9 yang gak ada hasilnya itu sia-sia? Titik kritis adalah titik perubahan terbesar yang ingin kita dapatkan. Lalu bagaimana caranya bertahan mencapai titik kritis? Jawabannya adalah dengan menciptakan sistem. Sebelumnya, kita harus definisikan dulu apa itu sasaran, hasil, dan sistem. Sasaran adalah hasil sesuai ekspektasi kita. Hasil adalah realita yang kita dapatkan. Sedangkan sistem adalah proses yang mengantarkan kita pada hasil dan juga sasaran. Banyak orang gagal mencapai titik kritis adalah karena mereka terlalu fokus pada sasaran. Padahal yang membuat mereka berhasil mencapai sasaran adalah sistem, prosesnya. Banyak orang punya sasaran yang sama. Banyak yang ingin jadi orang kaya, banyak yang ingin dapat IPK 4, banyak yang ingin punya Porsche, tapi gak semuanya berhasil. Padahal sasaran mereka sama. Yang membedakan adalah sistem atau prosesnya. Kalau misal kita punya sasaran menghasilkan 100 juta per bulan, maka fokuslah pada prosesnya, fokus pada sistemnya, fokuslah pada bagaimana caranya menciptakan value yang senilai 100 juta. Fokuslah pada skill yang bisa menghasilkan 100 juta. Fokuslah pada industri yang bisa cepat menghasilkan 100 juta. Fokus pada sistemnya, fokus pada prosesnya. Karena semakin berkualitas prosesnya, maka akan semakin besar kemungkinan kita mendapatkan 100 juta teman-teman. Sistem yang berkualitas adalah sistem yang bisa menekan peluang gagal mendekati 0% dan meningkatkan peluang sukses setinggi-tingginya. Apapun aksi yang bisa menekan peluang gagal mendekati 0% dan meningkatkan peluang sukses setinggi-tingginya, sekecil apapun itu, seremeh apapun itu, lakukan dan perbaiki 1% lebih baik setiap hari. James Clear menyebutnya maximizing potential. Inilah yang dilakukan oleh tim British Cycling. Mulai dari merancang jok sepeda agar lebih nyaman, sampai belajar cara mencuci tangan pun dilakukan hanya untuk meningkatkan peluang sukses setinggi-tingginya. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa itu identitas. Identitas adalah suatu keyakinan terhadap
diri sendiri. Untuk menciptakan suatu keyakinan dibutuhkan banyak sekali bukti, teman-teman. Bukti-bukti itu berasal dari perilaku yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Kalau kita punya kebiasaan olahraga yang baik seperti nge-gym, workout, lari, maka kita akan punya keyakinan bahwa diri kita ini adalah tipe orang yang sehat, bahwa kita adalah seorang olahragawan. Kalau kita punya kebiasaan belajar yang baik, maka kita akan punya keyakinan bahwa diri kita ini adalah tipe orang yang rajin, tipe orang yang pintar di akademik. Di lapisan pertama ada hasil, kedua ada proses, dan di lapisan ketiga ada identitas. Untuk menciptakan suatu perubahan perilaku, maka ketiga lapisan ini harus terpenuhi, teman-teman. Kenapa sih banyak sekali orang yang gagal dalam menciptakan perubahan perilaku? Karena mereka berhenti pada lapisan pertama dan lapisan kedua. Mereka berhenti pada hasil dan proses saja, tapi mereka lupa mengubah identitas, keyakinan mereka terhadap diri sendiri. Di balik sistem aksi ada sistem keyakinan. Kenapa ada seseorang yang bisa konsisten bangun jam 3 pagi? Ya karena dia yakin bahwa dirinya adalah seseorang yang disiplin. Kenapa ada seorang atlet yang bisa konsisten latihan setiap hari? Ya karena dia yakin bahwa dirinya adalah seorang atlet profesional. Kenapa kita melakukan suatu aksi? Ya karena kita yakin bahwa aksi itu adalah diri kita. Cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan atau perilaku adalah dengan mengubah identitas, keyakinan terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Ada seorang ilmuwan bernama Edward Thorndike yang melakukan suatu penelitian tentang kebiasaan melalui eksperimen kucing. Kucing-kucing ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang di dalamnya ada tuas tersembunyi untuk membuka pintu keluar. Di pintu keluar sudah disediakan makanan sebagai reward. Pada awalnya, teman-teman, kucing-kucing ini tuh kebingungan mengendus-ngendus ruangan kotak sampai tidak sengaja menekan tuas. Pintu keluar pun terbuka dan kucing-kucing itu disambut dengan makanan. Eksperimen ini diulang cukup lama dengan banyak kucing. Pada fase awal, kucing-kucing ini butuh waktu bermenit-menit hanya untuk keluar dari kotak. Pada fase yang lebih lanjut, teman-teman, setelah diulang cukup lama, perilaku menekan tuas ini semakin menjadi otomatis, terkesan effortless. Tidak perlu kerja keras seperti pada fase awal. Kucing-kucing tersebut hanya perlu waktu beberapa detik saja hanya untuk keluar. Dari eksperimen ini, teman-teman, muncullah suatu kesimpulan bahwa suatu perilaku yang bisa mendatangkan imbalan dengan cepat dan diulang cukup lama akan menjadi otomatis, terkesan tidak perlu kerja keras. Suatu perilaku yang otomatis selalu diulang dan terkesan tidak perlu kerja keras, inilah yang disebut dengan kebiasaan. Apakah kalian masih ingat ketika pertama kali belajar nyetir motor atau nyetir mobil? Pada fase awal, nyetir motor itu rasanya sangat-sangat melelahkan sekali kan. Kita harus tahu kapan sih time yang pas untuk ganti gigi, untuk lihat spionnya, untuk nyalipnya. Kita harus mikir gitu. Akan tetapi, teman-teman, seiring berjalannya waktu, otak kita semakin terbiasa. Kita nggak perlu lagi mikir kapan sih time yang pas untuk ganti gigi, kapan sih time yang pas untuk lihat spion, kapan sih waktu yang untuk nyalip. Semuanya terjadi secara otomatis. Bahkan saking otomatisnya, otak kita ini bisa memikirkan sesuatu hal yang lain ketika lagi nyetir motor. Semua ini bisa terjadi karena otak kita, teman-teman, mengotomatiskan perilaku yang sifatnya rutinitas. Contohnya seperti nyuci piring, nyuci baju, nyapu rumah, dan lain sebagainya. Semuanya terjadi secara otomatis. Fungsinya, teman-teman, adalah agar kita tidak kehabisan energi untuk hal-hal yang sifatnya rutinitas. Jadi, kita bisa memfokuskan energi kita ke hal-hal yang lebih penting lainnya. Jadi, teorinya
Begini, ketika otak kita menghadapi suatu permasalahan, maka otak kita akan bekerja keras mencari solusinya. Ketika otak berhasil menemukan solusi dan berhasil menyelesaikan permasalahannya, maka otak akan menyimpan solusi tersebut di dalam memori. Jadi teman-teman, ketika otak menghadapi permasalahan yang sama, otak itu sudah punya solusinya. Otak udah punya template-nya. Jadi otak nggak perlu kerja keras lagi mencari solusi. Dan jika diulang dengan frekuensi yang cukup lama, maka otak akan mengotomatiskan solusi tersebut. Jadi tidak perlu kerja keras ketika menghadapi permasalahan yang sama. Kebalikannya, jika ternyata solusi tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka otak akan bekerja keras lagi untuk mencari solusi yang tepat. Proses pembentukan perilaku yang otomatis ini melalui 4 tahapan. Yang pertama ada petunjuk, gairah, aksi, dan imbalan. Petunjuk adalah pemicu otak untuk memulai perilaku. Gairah adalah motivasi untuk melakukan aksi. Aksi adalah tanggapan kita untuk mendapatkan imbalan. Dan imbalan adalah hasil yang kita dapatkan. Semua perilaku kita melalui proses 4 tahapan ini. Petunjuk itu memicu gairah yang memotivasi aksi yang mengantarkan pada imbalan. Imbalan akhirnya akan terikat lagi dengan petunjuk. Sebagai contoh teman-teman, ketika kita sedang di perjalanan pulang kerja atau pulang kuliah, tiba-tiba perut kita ini merasa lapar. Di tengah perjalanan kita melihat ada toko donat. Toko donat ini adalah petunjuk yang memotivasi kita untuk melakukan aksi, yaitu makan donat. Jika benar donat ini bisa mengatasi rasa lapar kita dan bisa menyenangkan kita, maka otak akan menyimpan solusi ini di dalam memori. Sehingga jika kita merasa lapar lagi ketika di perjalanan pulang, maka otak kita ini akan mengingat makan donat. Rasa lapar di perjalanan pulang jadi terikat dengan makan donat. Jika perilaku ini diulang cukup lama teman-teman, maka otak akan mengotomatiskannya. Setiap kali kita di perjalanan pulang, otak akan secara otomatis mengingat makan donat. Sebaliknya teman-teman, jika donat ternyata tidak bisa mengatasi rasa lapar kita, mungkin kita menemukan toko donat yang kurang enak gitu, maka otak akan mencari solusi yang lain. Otak akan mengeluarkan effort lebih untuk menemukan solusi yang pas. Dari teori ini teman-teman, muncullah sebuah kerangka kerja untuk menciptakan kebiasaan. Yang pertama, membuatnya terlihat, membuatnya menarik, membuatnya mudah, dan membuatnya memuaskan. Topik ini akan kita bahas di next video. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal video teman-teman, banyak orang menganggap bahwa sukses besar selalu membutuhkan aksi yang juga besar. Padahal realitanya tidak selalu seperti itu. Banyak orang mengira untuk bisa lolos UTBK itu membutuhkan kerja keras yang luar biasa besar. Kenapa bisa berat seperti itu? Karena kamu tidak menciptakan sebuah sistem yang otomatis untuk menghadapi UTBK. Coba bayangkan jika kita punya sistem seperti ini dari awal kelas 1 SMA. Setiap malam sebelum tidur, aku akan mengerjakan dan memahami 3 soal UTBK. Pada awalnya, memang ini sedikit membutuhkan effort, sedikit membutuhkan usaha. Akan tetapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, perilaku mengerjakan soal ini akan menjadi otomatis. Hanya dalam waktu 2 tahun aja, total ada 2190 soal yang tidak hanya kita kerjakan, tapi juga sudah kita pahami. Jika kita menggabungkan sistem ini dengan teori marginal gains, yaitu 1% lebih baik setiap hari, maka hasilnya akan jauh lebih gila lagi teman-teman. Gak mungkin dong selama 2 tahun itu kita cuma stuck di 3 soal doang. Pasti akan ada titik dimana kita ngerasa jago dan kita pengen nambah soalnya. Mungkin di bulan pertama cuma 3 soal, di bulan kedua jadi 4 soal, di bulan ketiga naik jadi 7 soal. Seperti yang udah aku jelaskan di awal juga, progres itu berlangsung secara eksponensial teman-teman. Dan ingat teman-teman, semua perilaku ini itu sifatnya otomatis, tidak perlu kerja keras. Cukup 3 soal setiap malam teman-teman. Jadi teman-teman, maksud dari sukses gak selalu butuh kerja keras adalah dengan menciptakan sistem yang otomatis dan selalu diperbaiki 1% lebih baik setiap hari.
Itu aja dari aku. Sampai jumpa di next video teman-teman. Dadah. Yes. Masih ya?